Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semoga tetap sehat dan tetap let's go. Oke, ini adalah video yang sengaja kita buat khusus untuk teman-teman, khusus untuk teman kita yang komen meminta sepil mata tuner maksudnya, sepil mata tuner ya, yang kita gunakan ketika proses pemortingan. Dan di depan kita ada head Mio dengan klep 3025 yang kita revisi portingannya dan kita revisi juga di bagian kubahnya. Jadi jawabannya ini adalah mata porting yang sering kita gunakan. Ini mata porting dengan dua arah. Kita gunakan merek-merek biasa yang banyak juga di toko-toko online ya. Kita gunakan yang murah-murah saja. Ini mata portingnya dan jenisnya juga bermacam-macam, dari mulai bentuk sampai ke sudut-sudut tirusnya. Dan ini adalah mata portingnya, teman-teman bisa lihat. Jadi ada beberapa jenis mata porting yang sering kita gunakan, diantaranya yang satu arah ini dengan bentukan yang berbeda ya. Ada bentuk yang bulat, di sini ada bentuk yang bulat, yang oval, dan juga yang tajam, juga ada yang agak tirus. Nah gini, kira-kira seperti ini mata porting yang kita gunakan. Jadi untuk yang balada di awal kita gunakan mata porting yang kasar tadi. Ini ada mata porting yang awal. Dan saya sarankan ketika proses pemortingan teman-teman semua bisa menggunakan oli. Jadi untuk mencelup mata portingnya ke oli ataupun kayu putih ya, kalau bisa kayu putih atau air coolant yang buat pisau bubut itu yang putih kayak air brush, itu lebih bagus. Itu akan menjaga ketajaman mata porting yang teman-teman gunakan. Jadi sekarang kita gunakan mata porting yang satu arah. Kita akan revisi di bagian X yang sedikit ya. Jadi untuk hasilnya seperti ini, dia nggak terlalu kasar, ditambah untuk mata porting yang searah ini sudah beberapa kali kita gunakan, jadi hasilnya pun gak terlalu kasar seperti awal-awal mata porting baru, itu masih tajam dan kemungkinan agak kasar. Nah untuk proses penyentuhan di bagian lubangnya atau di bagian yang kita porting itu jangan terlalu ditekan untuk menghasilkan hasil portingan yang agak halus. Itu jangan terlalu ditekan, cukup diambang aja, kecuali proses pembentukan lubang dengan rumus-rumus porting ya yang biasa kita gunakan. Jadi untuk yang ini kita gunakan 85% sampai 100% dari klep innya, dan yang X kita gunakan 85% sampai 110 juga bisa. Nah, jadi ini adalah bagian yang harus kita revisi karena di spek motor ini sehernya juga naik juga ya, jadi kita revisi ulang sedikit. Nah kira-kira seperti ini hasilnya dan lumayan agak halus. Diusahakan untuk bentukan diameternya kalau bisa teman-teman sampai sempurna bulatnya, diukur dulu juga bisa. Nah sekarang kita akan proses ke penghalusan. Jadi setelah kita porting, kita menggunakan ini ya, ini bekas jari-jari motor, kita potong dan kita belah juga. Terus kita selipkan amplas. Ini adalah amplas kain yang grade-nya itu antara 60 atau 80, kita gunakan yang kasar dulu. Nah nanti untuk yang bagian X kita turun grade dari mulai yang paling kasar sampai yang paling halus, sampai hasilnya itu kinclong. Kenapa kita bikin kinclong yang X? Karena di bagian lubang X itu yang keluar sisa pembakaran dari proses pembakaran ini ya, keluar ke sini. Jadi tujuannya itu agar si kerak-kerak atau sisa-sisa pembakaran itu nggak mudah nempel di bagian yang X. Dan untuk yang in kita hanya hamplas dengan hamplas yang agak kasar, tapi diambang juga, jangan terlalu ditekan, jangan terlalu halus karena ini adalah motor karbu
dan tujuannya agar proses pencampuran bahan bakar dengan angin itu bisa lebih sempurna ketika si lubang yang in itu ada kulit jeruknya atau agak kasar-kasar itu. Tujuannya seperti itu, dan kita akan tes di bagian yang in. Kita akan gunakan dulu amplasnya. Ya, ini adalah contoh amplasnya yang belum kita gunakan ya. Nah, caranya cukup seperti ini. Kita selipkan. Setelah itu kita putar ke arah kanan, tergantung arah dari portingannya, di mesin portingnya maksudnya. Oke, setelah itu kita akan pasang. Kita akan proses sedikit pengamplasan untuk bagian X ya. Diambang saja, gak usah ditekan, karena yang in tidak terlalu halus, kita membutuhkan agak kasar. Nah, intinya dari proses pemotingan ini, usahakan tidak bergelombang di dalamnya, jadi harus rata ya, tidak bergelombang. Nah, teman-teman jadi harus hati-hati ketika melakukan proses pemotingan. Nah, apabila ujung amplas ini sudah agak tumpul, kita bisa merobeknya sedikit. Jadi yang bergesekan dengan lubang porting itu ya jadi kasar kembali.
Jadi ini adalah hasilnya, teman-teman bisa lihat. Sebentar kita arahkan ke yang lebih ini ya. Nah itu jadi nggak terlalu kasar juga, tapi nggak terlalu halus juga. Ya kan, seperti ini untuk yang bagian X dan yang bagian in, dan untuk yang bagian X prosesnya sama seperti yang in, namun yang bagian X kita hanya perlu menekan lebih dari bagian in ya, maksudnya lebih menekan dari bagian in ketika kita melakukan proses penghalusan. Jadi untuk proses pengamplasan yang pertama seperti ini, dan nanti kita akan ganti amplasnya langsung dengan yang agak halus. Jadi kita akan langsung proses. Ini adalah amplas yang kertas ya, karena amplas yang kainnya kita kosong, kebetulan kosong. Untuk ini bisa juga menggunakan amplas yang kasar, yang kertas maksudnya. Kita bisa langsung dililitkan langsung, atau bisa dilepas dulu yang kasarnya lalu dililitkan, bisa. Jadi untuk proses penghalusan sampai kinclong itu cukup dengan amplas yang lebih halus. Ini kita gunakan amplas dengan grit 400 ya. Jadi semakin besar angka gritnya itu semakin halus. Bahkan untuk poles-poles mesin biasanya sampai ke grit 1000 sampai ke 2000 ya, 1500 atau 2000 untuk proses pemolesan. Nah, kira-kira seperti itu proses pengamplasannya, dan teman-teman juga bisa lihat ini lebih halus dibanding yang in ya. Dan kita ulangi terus. Apabila ingin kinclong, cukup teteskan oli atau bensin dengan amplasnya, kita langsung amplas lagi. Prosesnya sama. Dan yang X itu agak kasar, kulit jarum. Jadi kira-kira seperti itu. Ini adalah jawaban untuk teman-teman yang bertanya, subscriber kita. Terima kasih banyak telah komen. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, bisa subscribe, komen, like, and share juga bisa, agar channel kita bisa terus berkembang untuk memberikan sedikit-sedikit informasi tentang modifikasi mesin. Terima kasih banyak, semoga tetap sehat dan tetap let's go.